Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5191. Pangeran Sidu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Nona Hardy, Anda tidak mengerti kedua keluarga ini. Mereka telah beroperasi di pucuk pimpinan terlalu lama. Anda tidak tahu siapa orang-orang mereka. Beberapa backhand mereka tersembunyi terlalu dalam. Kecuali mereka menunjukkannya sendiri. Jika tidak ada yang bisa tahu. Jadi, perintah Tuan Muda York benar. Jika Anda memaksa mereka untuk menembus tembok, akan lebih mudah bagi kita untuk memotong gulma dan akar. Mendengar bahwa Rahel Hardy tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi mata Harvey York menunjukkan pandangan serius. Pangeran Sidu, berdasarkan apa yang kamu ketahui tentang mereka, menurutmu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Harvey York memandang Pangeran Sidu dengan penuh minat. Ini adalah ujian untuk mengetahui apakah Pangeran Sidu memenuhi syarat untuk menggantikan Javier Sidu. Pangeran Sidu menarik napas dalam-dalam, berpikir sejenak, dan berkata, jika saya dari sudut pandang mereka, dalam situasi ini, saya tidak hanya tidak akan menggunakan energi keluarga sedikit pun, tetapi saya akan terus mengembangkan banyak hal dan membuat situasi saya semakin sulit. Tidak bersalah. Kalau begitu, pergi dan minta pemilik pintu yang tertutup di area terlarang untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, Master Sekte adalah generasi God of War. Selama dia bergerak, dia pasti bisa menghancurkan banyak anak muda. Ini adalah seorang prajurit yang ditundukkan tanpa pertempuran. Setelah mengatakan ini, Pangeran Sidu juga menggigil. Dia bisa menebak hal seperti itu. Bagaimana mungkin keluarga Ruelas dan keluarga Cao tidak melakukannya? Harvey York mengangguk, mengambil beberapa biji melon dan memakannya dengan santai. Setelah makan, dia berkata dengan ringan, Pangeran Sidu, Tuhan Master Sekte Anda sedang mengasingkan diri. Apakah kamu tidak ingin mencoba untuk mencapai ranah kesatuan surga dan manusia? Sekarang setelah keluarga Ruelas dan keluarga Cao berbicara, dia akan keluar untuk memimpin apa yang disebut keadilan. Pangeran Sidu berkata dengan sungguh-sungguh, 80% tidak. Namun, kekuatan paling elit dari desa Tianmen ada di tangan Master Sekte dari awal hingga akhir. Pemilik pintu bisa pergi, tapi jika bawahannya mengirim seseorang dengan santai, saya khawatir akan sulit untuk dihadapi. Selain itu, jika kita menginjak bawahannya, kita tidak akan memberikan muka kepada Master Sekte, atau kita akan memaksanya untuk melakukannya sendiri. Berbicara tentang ini, Pangeran Sidu penuh emosi. Aku harus mengakui bahwa jika Demeter Ruelas dan keluarga Cao menggunakan trik ini, itu akan menjadi 10.000 kali lebih menjijikkan daripada trik lainnya. Jelas, sebagai orang dari desa Tianmen, dia lebih menyadari betapa kuatnya keberadaan misterius dari Master Sekte itu. Harvey York sedikit mengangguk, lalu berkata dengan tenang, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu berlalu, dan segera hari lain berlalu. Pada hari ini, seluruh kemudi tenang dan tidak ada yang terjadi. Tapi keesokan harinya, ketika Harvey York baru saja selesai mempersembahkan dupa kepada Javier Sidu, dia melihat deretan besar Mercedes-Benz S-Class diparkir di pintu masuk rumah leluhur keluarga Sidu. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria yang mengenakan jubah seni bela diri tradisional muncul. Mereka menyebar di kedua sisi, dan seorang pria dengan wajah cerah dan mengenakan jubah Tao berjalan ke rumah leluhur keluarga Sidu. Sambil berjalan,
Pria berwajah sawo matang ini menoleh ke kiri dan ke kanan. Dengan ekspresi menarik di wajahnya. Seolah-olah sedang berada di rumahnya sendiri. Saat dia melihat pria berwajah putih ini, Max Tibor yang bertugas menjaga gerbang, bergidik, dan wajahnya langsung pucat. Dia tanpa sadar ingin ayak. Jelas, dia sepertinya mengenal pria di depannya. Jadi ketakutannya sangat ekstrim. Bab 5192. Kakak junior ini. Jangan gugup. Kakak senior. Aku di sini hanya untuk dupa penatua Sidu. Aku di sini bukan untuk mengacaukan. Saya orang yang menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Tahukah Anda? Pria kulit putih dan bersih itu tersenyum sedikit. Dan kemudian dia berjalan langsung ke pintu. Di belakangnya, salah satu pelayannya berkata dengan keras, "Murid guru sekte, Rohit Patel, kirim uang kertas ke tetua Sidu." Segera, seseorang membawa banyak uang kertas, karangan bunga dan sejenisnya, dan dengan cepat menempatkannya di aula berkabung. Apa? Murid langsung Master Sekte, Rohit Patel, Desa Big Brother Tianmen yang legendaris. Sekelompok penonton di sekitar tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Desa Kakak Tianmen terlalu terkenal. Meskipun dia bukan anggota keluarga manapun di desa Tianmen. Dikatakan bahwa dia hanyalah bayi terlantar yang dijemput oleh Master Sekte ketika dia pergi bepergian. Tetapi selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti Master Sekte. Dan penampilannya mewakili kehendak Master Sekte. Penampilannya berarti bahwa Master Sekte yang telah mengabaikan urusan desa Tianmen selama bertahun-tahun mungkin akan mengambil tindakan. Harvey York, yang membawa tangannya di punggungnya di aula berkabung, berkedip sedikit, dan kemudian dia melambaikan tangannya, dan semua orang dengan cepat menyerah. Kemudian dia melihat Rohit Patel mengenakan jubah Tao berjalan ke ruang berkabung. Membungkuk hormat ke tubuh Javier Sidu dan mempersembahkan dupa. Adegan ini membuat pelindung agung dan yang lainnya berlutut di aula berkabung terlihat rumit. Itu juga membuat keluarga Sidu terlihat aneh. Bahkan Fernanda Luksik mengerutkan kening, menatap Rohit Patel dengan ekspresi ketakutan. Jelas, semua orang berasal dari desa Tianmen. Jadi mereka sangat jelas tentang arti kemunculan Rohit Patel, murid dari Master Sekte. Sekarang wajah Harvey York telah ditampar gila-gilaan oleh keluarga Ruelas dan keluarga Chow. Kemunculan murid-murid Master Sekte telah membuat orang memikirkan sesuatu. Tapi Rohit Patel tidak memperhatikan keheranan semua orang. Setelah dia mempersembahkan dupa, dia berjalan ke Pangeran Sidu yang mengenakan kain kabung. Itu baik-baik saja. Selain itu, ini adalah sedikit pemikiran dari Master Sekte dan orang tuanya. Saya harap Anda bisa menertawakannya. Sambil berbicara, Rohit Patel langsung mengeluarkan cek dan meletakkannya di tangan Pangeran Sidu. Kelopak mata Pangeran Sidu sedikit berkedut, dan dia melirik cek itu dengan tenang. Meskipun ceknya hanya 5 juta, pertanyaannya adalah, apa yang dikatakan Rohit Patel tadi? Pembicara keluarga Sidu. Apakah ini berarti pintu utama mendukung naiknya Pangeran Sidu ke tampuk kekuasaan? Andre Sidu, yang juga hadir, sedikit tenggelam. Tetapi pada akhirnya dia tidak banyak bicara. Lagi pula, dia masih dalam kondisi setengah lumpuh. Dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Tuan Patel memiliki hati. Dan pada saat yang sama, saya ingin berterima kasih kepada Master Sekte atas cintanya. Pada saat ini, Harvey York di satu sisi berbicara dengan ringan. Namun, sejak zaman kuno, para tetua telah tertib. Dan tidak pantas Pangeran Sidu menjadi pembicara. Benda ini harus diserahkan kepada Andre Sidu. Saat berbicara, Harvey York mengambil cek dan menyerahkannya kepada Andre Sidu di samping. Andre Sidu tertegun sejenak, dan menatap Harvey York dengan sentuhan rasa terima kasih.
Tidak peduli apakah Harvey York tulus atau palsu. Setidaknya Harvey York telah mempertahankan wajah putra sulungnya dan aturan keluarga Sidhu. Rohit Patel menyaksikan adegan ini. Dia tersenyum penuh arti. Dan berkata, Tuan Muda York benar-benar baik. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukan ini tanpa menghindari kebencian di luar. Dan tanpa menghindari kerabat secara berurutan. Tidak heran jika kepala kecil dari desa Tianmen kami telah terbalik dalam beberapa hari setelah penampilanmu. Bab 5193. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, saya vulgar dan tidak vulgar. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda nilai. Tuan Muda Patel. Apakah Anda di sini untuk mempersembahkan dupa hari ini? Atau apakah Anda di sini untuk meminta penjelasan? Jika Anda datang untuk mempersembahkan dupa, maka kami sangat menyambutnya. Jika kamu di sini untuk meminta penjelasan, maka yang terbaik adalah memikirkannya. Aku di sini. Dan aku tidak akan memberimu wajah apapun hanya karena kamu adalah murid langsung dari Master Sekte. Mendengar kata-kata Harvey York, pelindung agung dan yang lainnya benar-benar yakin. Orang yang berani berbicara seperti ini di depan Rohit Patel mungkin satu-satunya di desa Tianmen. Mendengar kata-kata Harvey York, Rohit Patel tersenyum tulus. Anda tidak perlu melakukan ini, Tuan Muda York. Jangan lupa, kamulah yang memegang token Master Sekte. Melihat token Master Sekte seperti melihat Master Sekte. Sederhananya, kita berada di camp yang sama. Jadi, saya di sini untuk mempersembahkan dupa hari ini. Itu juga di sini untuk mengantre. Saya ingin mewakili Master Sekte. Maju dan mundur bersama dengan Tuan Muda York dan keluarga Sidhu. Mendengar kata-kata Rohit Patel, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Andre Sidhu dan yang lainnya memandang Rohit Patel dengan tidak percaya. Bukankah dia datang untuk meminta penjelasan dari keluarga Ruelas dan keluarga Chow, tapi untuk mengantre? Rohit Patel berdiri di sisi keluarga Sidhu. Apakah ini berarti bahwa Master Sekte juga berada di pihak keluarga Sidhu? Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Lalu dia memberi isyarat tolong dan berjalan menuju taman sendirian. Rohit Patel tertawa ringan. Dan menemani Harvey York ke taman. Berdiri di koridor untuk menonton ikan bersama. Dan Rahel Hardy dengan cepat menyaring kerumunan. Karena tidak peduli bagaimana masalah ini berkembang pada akhirnya. Tidak cocok untuk terlalu banyak orang yang hadir untuk mendengarnya. Segera, beberapa pelayan menyajikan teh. Harvey York menyesap beberapa teguk sambil memegang mangkuk dan berkata dengan senyum tipis. Apakah Master Sekte siap untuk keluar untuk memimpin keadilan? Rohit Patel tersenyum dan berkata, Tuan Sekte dan para tetua selalu adil dan terbuka. Namun, selama bertahun-tahun, dia untuk sementara menyerahkan urusan internal desa Tianmen kepada Dewan Tetua untuk mengurusnya karena alasan dia mundur ke alam kesatuan surga dan manusia. Tapi aku tidak bisa membayangkan bahwa setelah keluarga Ruelas dan keluarga Chow mengambil alih kekuasaan, mereka tidak hanya gagal menjaga keadilan dan keadilan di desa Tianmen, tetapi mereka benar-benar menggunakan otoritas ini untuk melakukan hal-hal baik. Banyak orang tua dan orang baik di desa Tianmen telah dilikuidasi oleh mereka. Bahkan pilar Sidhu tua. Karena mereka menanggung kesalahan. Tuan Sekte tahu semua hal ini. Hanya saja karena desentralisasi. Keluarga Ruelas saat ini dan keluarga Chow cenderung terlalu besar. Tuan Sekte dan orang tuanya ingin menggunakan Guntur. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Tapi, Tuan Muda York, kehadiranmu adalah kesempatan yang tepat. Pemilik pintu dan lelaki tua itu berharap untuk bergabung dengan Anda, Tuan Muda York, untuk membersihkan cacing dan sampah ini di dalam desa Tianmen. Adapun token kepala, jika Tuan Muda York menyukainya, simpanlah. Apakah itu di tangan Tuan Muda York atau di tangan Tuan Muda keturunan York, fungsinya sama.
Sebuah kalimat sederhana mewakili manfaat tanpa akhir. Arti Rohit Patel sangat jelas, yaitu selama kedua belah pihak bekerja sama, maka keturunan Harvey York dan Harvey York selalu dapat menjadi sorotan desa Tianmen. Mengetahui situasi keseluruhan, mengetahui cara maju dan mundur, kamu layak menjadi generasi master sekte. Harvey York tersenyum kecil. Hanya saja, saya tidak tahu berapa harga yang harus saya bayar untuk kerja sama ini. Tuan Muda Patel, jangan bilang, saya tidak perlu membayar apapun. Saya percaya pada kepentingan selamanya. Bukan selamanya teman. Bab 5194. Rohit Patel tertawa dan berkata, Tuan Muda York memang orang yang ceria. Jika itu masalahnya, maka aku akan mempersingkat cerita. Master Sekte telah berada di desa Tianmen selama bertahun-tahun. Dan secara alami jelas bahwa desa Tianmen tidak memiliki keterampilan spiritual transmisi tinju Tianmen sama sekali. Teori tinju Tianmen hanyalah rumor yang dibuat 100 tahun yang lalu untuk melindungi desa Tianmen. Tapi selain pengkondisian nafas dalam yang telah dikuasai Javier Sidu, sangat cocok dengan desa Tianmen. Tuan Sekte dan lelaki tua itu sangat ingin tahu, apa metode pengkondisian napas dalam yang sangat cocok dengan tinju Tianmen. Dia ingin bertemu. Harvey York berkata dengan ringan. Tuan Sekte memahami orang. Dia berani mengatakan bahwa desa Tianmen tidak pernah memiliki apa yang disebut metode tinju Tianmen. Saya pikir dia memiliki 3 poin. Rohit Patel tersenyum sedikit dan berkata, apa syarat yang saya katakan? Harvey York berkata dengan ringan, saya bisa setuju. Tetapi ada prasyarat. Rohit Patel tersenyum dan berkata, Anda juga meminta Tuan Muda York untuk berbicara. Saya akan melakukan yang terbaik. Kamu tidak perlu melakukan yang terbaik. Harvey York berkata dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Selama kamu bisa membuktikan bahwa kematian Brother Sidu tidak ada hubungannya denganmu. Lalu apa yang disebut metode pikiran? Aku menawarkannya dengan kedua tangan. Jika Anda tidak dapat membuktikannya, maka saya minta maaf. Anda tidak hanya tidak memiliki mentalitas, tetapi setiap orang harus membayar harga untuk melakukan sesuatu yang salah. Arti Harvey York sangat jelas. Jika Master Sekte ada hubungannya dengan kematian Javier Sidu, maka jangan pikirkan apa yang disebut mentalitas. Terlebih lagi, Harvey York tidak akan membiarkan mereka pergi. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Rohit Patel tenggelam. Dia tidak menyangka Harvey York akan berani mengancamnya dan Master Sekte. Tuan Muda York, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Jika kamu mengatakan hal seperti itu dengan santai, kamu harus membayar harganya. Sebagai Master Sekte dan orang tuanya, bagaimana dia bisa campur tangan dalam hal seperti itu? Bukankah tidak sopan baginya membiarkan dia membuktikan hal-hal ini? Harvey York tampak sarkastik dan berkata ringan. Oke, berhenti bicara omong kosong di depanku. Tuan Sekte Anda, yang mengandalkan sekte luar untuk berlatih kungfu, dapat menjadi generasi dewa perang, yang cukup untuk menunjukkan bakatnya. Namun, hanya mengandalkan pintu luar untuk berlatih secara horizontal, kamu mungkin tidak dapat mencapai akhir di ranah God of War. Apalagi ranah kesatuan surga dan manusia. Jadi, pikiran yang cocok dengan seni bela diri desa Tianmen sangat penting. Setelah mengetahui bahwa Kakak Sidu memiliki mentalitas seperti itu, tidak. Bisakah dia tergerak? Jadi, saya punya alasan untuk curiga bahwa Master Sekte Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan masalah ini. Tentu saja, jika kamu bisa menemukan bukti untuk membuktikan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Master Sekte. Kalau begitu aku bisa menawarkan hatiku dan tanganku. Kecantikan seorang dewasa. Permintaan seperti itu. Kondisi seperti itu. Bukankah sulit bagi orang-orang?
kan? Rohit Patel menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Tuan Muda York, saya bisa mengatakan sesuatu dengan bertanggung jawab di sini. Tuan Sekte adalah orang tua dengan moral tinggi. Dan tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Kamu membuat permintaan seperti itu. Itu penghinaan terhadap orang tuanya. Ketulusannya sudah cukup, dia berkata. Selama kamu menunjukkan hatimu, Tuan Muda York, maka 300 penjaga di sekitarnya bisa mati untukmu. Tuan Muda York, kapan saja. Selain itu, dia ada di pihakmu. Dan kamu berada di pihak yang benar. Kita tidak hanya dapat memulihkan reputasi Tetua Sidu dengan santai, tetapi juga dapat menekan orang-orang ambisius lainnya yang ingin berpihak pada keluarga Ruelas dan keluarga Cao. Ada begitu banyak manfaat. Saya harap Anda tidak tahu apa yang salah dengan Tuan Muda York. Bagaimanapun, jika pemilik pintu mendukung keluarga Ruelas dan keluarga Cao, keluarga Sidu, ini akan sangat merepotkan. Bab 5195. Rohit Patel membuka mulutnya dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, ketika gambarnya buruk, itu bahkan lebih langsung. Harvey York melihat ke samping ke arah Rohit Patel dengan setengah tersenyum. Dan kemudian berkata dengan ringan, apakah Anda mengancam saya? Rohit Patel menyesap teh dan berkata dengan riang, Tuan Muda York, Anda salah paham. Bagaimana ini bisa menjadi ancaman? Ini adalah pengingat yang ramah. Bagaimanapun, secara pribadi, saya sangat berharap untuk membentuk aliansi dengan Anda, Tuan Muda York. Bagaimanapun, keluarga Ruelas dan keluarga Cao, aku sudah lama melihat mereka. Harvey York tertawa kecil dan melemparkan mangkuk yang tertutup itu ke tanah. Dan kemudian mendengar suara benturan. Kelopak mata Rohit Patel berkedut dan dia memicingkan mata menatap Harvey York. Seolah-olah dia tidak tahu bagaimana dia ingin memilih. Harvey York berkata dengan enteng. Mengancam saya berarti itu tidak bisa dibuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan, berarti kakak Sidu punya andil dalam masalah ini. Karena Master Sekte juga memiliki bagian. Maka untuk kesopananmu, tolong kembalikan kalimat hati. Jangan pikirkan itu. Lagi pula, bahkan jika kamu memberikannya padanya, itu tidak berguna. Rohit Patel tertegun sejenak. Mengapa tidak ada gunanya? Jika Master Sekte mendapatkan metode spiritual, dia pasti akan dapat melangkah lebih jauh dan membawa desa Tianmen kita ke ketinggian baru. Harvey York tanpa ekspresi. Tidak peduli seberapa baik pikirannya. Apa gunanya bagi orang mati? Jika dia juga bergerak, tidak lebih dari satu orang lagi yang meletakkan papan peti mati untuk Brother Sidu. Ekspresi Rohit Patel yang selalu tenang berubah menjadi ketakutan pada saat ini. York, kamu berani mengatakan hal seperti itu di desa Tianmen. Apakah kamu gila? Harvey York tidak repot-repot menatap Rohit Patel lagi. Dan langsung berkata, ayo, pergi. Melihat sikap Harvey York, Rohit Patel menarik napas dalam-dalam. Mengeluarkan kartu nama dan meletakkannya di atas meja. Mencoba yang terbaik untuk memasang senyum di wajahnya. Tuan Muda York, saya tahu Anda sangat bersemangat dan tidak cukup rasional. Sekarang, jadi itu sebabnya kamu mengatakan hal seperti itu. Ayo, namun, saya selalu suka memberi kesempatan kepada orang lain. Ini kartu nama dengan nomor saya di atasnya. Kamu bisa meneleponku 24 jam sehari saat kamu membutuhkannya. Saya orang yang bertanggung jawab. Dan saya selalu berharap Tuan Muda York dapat bekerja sama dengan kami. Ketika kata-kata itu jatuh, Rohit Patel berbalik dan pergi. Setengah jam kemudian, Rohit Patel datang ke puncak gunung di pucuk pimpinan. Ada kuil Tao kuno di tempat ini. Dan beberapa dari 3 esensi di dalamnya telah jatuh. Namun,
Seluruh kuil Tao terlihat sangat rapi. Dan jelas bahwa seseorang telah membersihkan tempat ini sepanjang waktu. Rohit Patel menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia berlutut di Huang Huali bermeditasi futon di sisi kuil Tao dan menunggu dengan tenang. Setelah waktu yang lama, pintu kecil di satu sisi berderit dan didorong terbuka. Seorang pendeta Tao tua yang mengenakan jubah Tao kuno dengan sedikit bau tanah di tubuhnya dan tampak tidak berbeda dari pria tua biasa masuk. Dia juga memiliki segenggam sayuran liar di tangannya. Dan jelas bahwa dia baru saja keluar untuk memetik sayuran liar. Pada saat ini, setelah meletakkan sayuran liar di mulut sumur, Taois tua itu melirik Rohit Patel dan berkata, "Apakah kamu kembali?" Suaranya tidak istimewa, tetapi memiliki sedikit keagungan yang tak terkatakan. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang mendengar suaranya akan memiliki dorongan untuk berlutut dan menyembah. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah karakter yang luar biasa. Rohit Patel berdiri pada saat ini, membungkuk perlahan, dan berkata, "Guru, saya minta maaf. Saya tidak dapat mengembalikan apa yang Anda inginkan." Saat dia berbicara, kelopak mata Rohit Patel berkedut tanpa sadar. Jelas, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi selanjutnya. Dan lelaki tua di depannya tidak diragukan lagi adalah Guru Rohit Patel, Kepala Desa Tianmen, Bastian Patel. Pada saat ini, Bastian Patel berkata dengan penuh minat, "Harvey York itu menolak persyaratan saya." "Kenapa menolak?" Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.